Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ranci Gronika, calon guru penggerak dari SMA Negeri 4 Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sylvia Mayasofa. Beliau adalah guru fisika di SMA Negeri 4 Kerinci. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Alhamdulillah ya Bu. Baiklah, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Nah, sebelum nanti saya mengamati langsung proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Nah, sebelum saya melakukan supervisi kelas ya Bu. Adapun tujuan dari supervisi kita kali ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Dan kenapa kita hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu tuh lebih siap dan lebih percaya diri sehingga pembelajaran yang terbaik dapat diberikan kepada anak-anak kita. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ya Bu ya, di sini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam alat ukur. Nah, yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan alat-alat ukur berdasarkan kesalahan khususnya. Nah, berarti ada dua ya Bu. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Nah, untuk area pengembangan itu sendiri Bu ada dua aspek ya Bu. Pertama ada aspek pengetahuan dan kedua ada aspek keterampilan Bu. Baik. Jadi yang ingin dicapai ada bagian aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa ya. Saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun pembelajaran. Nah, untuk rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan di sekolah di kelasku itu yang pertama saya akan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Kemudian akan saya integrasikan dengan PSE. Kemudian untuk model pembelajarannya yaitu saya menggunakan PBL dan untuk apalagi metodenya saya akan menggunakan metode diskusi, kerja kelompok dan ada terakhir penugasan. Jadi strategi pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan PSE. Model pembelajarannya adalah model pembelajaran PBL. Nah, untuk metodenya Ibu menggunakan metode diskusi kelompok, ada tanya jawab dan nanti ada penugasan ya. Ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk medianya sendiri ya Bu, saya menggunakan yang pertama tentu adanya buku teks siswa, kemudian saya menggunakan taruh KPD, yang ketiga saya menggunakan PowerPoint, tentunya ada Infograph dan terakhir ada laptop. Baik Bu. Nah, kapan kira-kira Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut, di kelas berapa, di hari apa, dan di jam berapa? Saya akan melakukannya di kelas 10B ya Bu, di hari Rabu di jam 1-2. Nah, baik. Nanti Ibu akan melakukannya melakukan pembelajaran itu di hari Rabu di jam kedua di kelas 10D. Saya akan datang di kelas itu ya Bu ya. Nah, saya akan melakukan supervisi kelas. Nah, saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang apa saja lah yang hal penting yang terjadi dalam kelas itu ya. Nah, nanti setelah melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita akan mencatat yaitu percakapan terakhir yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya didampingi juga oleh baik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil
hasil percakapan kita hari ini. Nah, hasil yang saya dapat itu saya mempunyai gambaran mengenai rancangan pembelajaran yang saya laksanakan, strategi, metode, dan model pembelajaran serta metode pembelajaran yang saya lakukan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah mau berbincang-bincang bersama dengan saya di percakapan observasi, dan sampai jumpa di kegiatan observasi kelas PRD di hari Rabu ya Bu. Nah, demikian percakapan observasi kita kali ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa. Silakan pimpin dengan kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bagaimanakah cara kita mengukur berat badan? Apa yang tahu bagaimana caranya? Dengan ditimbang. Kemudian yang kedua, alat ukur apa saja yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, penggaris. Terus apa lagi? Meter. Apa lagi setelah itu? Termometer. Nah, itu merupakan alat ukur yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan banyak lagi yang lainnya. Berikutnya lagi, perhatikan yang ini. Nah, ini kira-kira apa? Ini kegiatan apa? Menimbang. Berarti ini mengukur apa? Berat badan. Berarti mengetahui berat badan. Dan berikutnya lagi, hari ini kita belajar tentang alat ukur. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa dilihat belakang? Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat menyebutkan alat-alat ukur. Nah, kemudian apa lagi? Mengelompokkan alat-alat ukur berdasarkan besaran-besaran terkait. Nah, ini mengenai asesmen. Asesmen yang kita gunakan pada pertemuan kita kali ini ada namanya tes diagnostik, yaitu tes gaya belajar. Nah, yang kedua, asesmen formatif, yaitu kita akan melakukan latihan siswa yang ada nanti di dalam LKS. Nah, kemudian yang terakhir atau ketiga, keterampilan itu diskusi kelompok dan melakukan presentasi. Bisa dipahami? Setelah kita berdoa tadi, kita akan melakukan absensi. Kira-kira hari ini hadir semua atau bagaimana? Hadir, alhamdulillah. Kalau sudah hadir semua, maka kita akan lanjutkan materi kita. Contohnya ketika butuh diameter kabel untuk orang 70 maka untuk memastikan kabel masuk di dalam alat planet dan semua itu tidak akan memakai penggaris biasa. Makanya yang tadi, membuat atau rumah untuk menggunakan kabel dan juga sangat mudah. Bagaimana, sudah ada yang selesai? Nah, kelompok berapa yang mewakili terlebih dahulu ke depan presentasinya? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2
ingin mempresentasikan hasil pembelajaran alat ukur. Dan saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Andra, dan sebelah kiri saya Adil, sebelah kanan saya Caca, Eca, dan Intan. Baiklah, saya akan lanjut presentasinya. Nama-nama alat ukur. Yang pertama, neraca August. Kegunaan alat ukur ini untuk mengukur massa benda dan zat. Yang kedua, meteran. Kegunaan alat ini untuk mengukur panjang. Yang keenam, lux meter. Kegunaan alat ukur ini untuk mengukur intensitas cahaya. Cukup sekian dari presentasi kami dari kelompok 2. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita berikan setelah kita tadi developer, sekarang kita ice breaking dulu. Pagi, siang, sore saja. Nah, paginya 1 kali, kemudian siangnya 2 kali, sorenya tak Oke? Bisa? Nah, coba kita coba. Pagi, siang, sore. Nah, ada yang kita fokus. Kita lanjutkan lagi langkah berikutnya. Berarti kita akan melakukan yang tadi asesmen formatif. Kita melakukan latihan siswa. Silakan buka LKS. Buka LKS atau lembaran kerja siswa. Kita buka. Kita latihan siswa. Halaman 26. Buka halaman 26. Halaman 26 ada? Ada halaman 1 sampai 5. Udah 1 sampai 5 dikerjakan di buku latihan. Silakan kerjakan di buku latihan. Ya, tulis saja di ketahui. Karena ini kita yang terlalu full, tentu kalau misalnya kita ada gambar, tidak usah menggambar, cukup sebutkan saja nama adatnya dan fungsi. Nah, kalau sudah selesai latihannya, silakan dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salome Bilawada. Saya akan menyampaikan rangkuman tentang pelajaran kita hari ini. Alat-alat ukur dan penggunaannya. 1. Neraka mouse digunakan untuk mengukur massa benda atau zat. 2. Meteran kegunaan untuk mengukur panjang. 3. Stopwatch kegunaan untuk mengukur waktu. 4. Kita hari ini sedang Nah, kita berikan aplaus untuk teman kalian. Nah, demikian materi kita hari ini mengenai macam-macam alat ukur. Nah, kira-kira dari pembelajaran kita hari ini apa yang kalian peroleh? Alat ukur. Ya, tentang alat ukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam percakapan pasca observasi bersama saya Ranci Kronika, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMA Negeri 4 Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, saya masih ditemani oleh Ibu Sylvia Mahesopa. Beliau adalah guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Heni Febrina selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan ke-10. Assalamualaikum Bu Heni. Assalamualaikum Ibu Sil. Apa kabarnya hari ini, Bu? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Ranci. Nah, kalau Bu Sil? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mohon izin Bu, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Baik, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan berjalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik Bu, karena belum terbiasa ya Bu dilakukan adanya supervisi kelas, jadi perasaan kami ada sedikit grogi, kemudian ada tegang-tegang juga Bu, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan lancar. Nah, bisa tidak Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas? Nah, kemudian langkah-langkah apa dan tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di kelas? Nah, kalau untuk tahapannya tentu sebelum saya observasi saya melakukan pembuatan media pembelajaran, kemudian di situ ada modul ajar, kemudian ada media pembelajaran, dan kalau mengenai area pengembangannya Bu, saya kemarin menggunakan area pengembangan ada pengetahuan dan keterampilan. Baik, jadi area pengembangannya mengenai area pengetahuan tadi ya Bu ya, terus ada keterampilan. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil di dalam kelas atau tidak? Alhamdulillah kalau menurut saya sih Bu ya sudah berhasil, sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa kendala atau kekurangan yang dihadapi. Jadi sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan begitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi di saat melakukan proses pelajaran tersebut di dalam kelas? Nah, kekurangan atau penghambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami oleh semua guru ya Bu ya, bukan saya saja. Yaitu masih ada berapa siswa yang tidak terlibat atau tidak mau terlibat dalam saat diskusi kelompok atau kerja kelompok, dan mereka kurang aktif. Baik. Jadi ada beberapa siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan belajar, dan siswa tersebut kurang aktif. Mungkin hanya mengandalkan teman begitu ya? Iya betul. Jadi kira-kira mengapa hal itu terjadi? Mengapa mereka kurang aktif? Mengapa mereka tidak mau terlibat dalam diskusi tersebut? Mungkin dalam pembagian kelompoknya, dalam jumlah yang siswa yang begitu banyak, saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak, misalnya ya Bu ya, mengelompokkan siswa dengan gaya belajar mereka. Mungkin ada yang auditori, ada yang visual dan kinestetis, sehingga mereka akan merasa nyaman dalam berkelompok. Baik, jadi itu rencana Ibu ke depan ya. Nanti pada proses pembelajaran ke depan, Ibu menyesuaikan dengan kenyamanan belajar mereka. Berdasarkan gaya belajar mereka ya Bu. Misalnya mungkin gaya belajar visual, terus nanti ada gaya belajar auditori, dan ada gaya belajar kinestetik. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi ya Bu, dan dapat memberikan proses pembelajaran yang baik lagi dibandingkan dengan yang
terdahulu ya. Saya tunggu nih Bu cerita-cerita dari Ibu yang nanti bisa direalisasikan. Nah, kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Insya Allah di pertemuan berikutnya. Nah, berarti di pertemuan berikutnya Ibu ya. Baik, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan bisa direalisasikan secepatnya. Dan baik, untuk berikutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Eni Febrina selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ini, atau mungkin kegiatan observasi di kelas. Silakan. Yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu RC merupakan cedibian rekan 10 dan juga bersama rekan guru Ibu Sylvia Maya Sofa. Kali ini saya telah diundang untuk membersamai kegiatan coaching ataupun pasca observasi kelas yang sudah dilakukan. Untuk apa yang sudah dilakukan Bu Rance bersama Bu Sylvia ini sudah sangat luar biasa sekali, di mana Bu Rance ini selaku coachnya dan Bu Sylvia Mesofa ini selaku coachnya itu sudah berjalan sesuai dengan alur dan tahapannya, di mana Bu Rance ini sudah menuntut Bu Sylvia ini untuk menemukan sebuah jawaban dari permasalahan yang dialami Ibu Sylvia di kelas, di mana Ibu Sylvia ini sudah menemukan potensi dirinya dengan sendirinya setelah digali ataupun ini oleh Ibu Rance. Jadi apa yang sudah dilakukan Bu Rance sebagai coach kemudian Bu Sylvia ini itu sudah melalui tahapan dan alurnya sesuai apa yang sudah pelajari. Jadi saya rasa apa yang saya lihat hari ini merupakan aksi nyata daripada Ibu Rance ini yang sudah luar biasa mengaplikasikan ilmu untuk lebih baik di masa yang akan datang. Semoga ilmu-ilmu ini juga dapat diterapkan kepada rekan guru yang lain, kemudian terus untuk memberikan penguatan bagi rekan guru yang lain, karena bahwa sumber gizi itu, kelas operasi itu bukan mencari kesalahan daripada guru yang bersangkutan, tetapi lebih kepada bagaimana kita memperbaiki pembelajaran. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Herini selaku pengajar praktik, dan Ibu Sylvia Maya Sofa. Selanjutnya percakapan ini kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.